Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah kita tahu bahwa tindakan kita saat mencari nafkah bisa menjadi sumber pahala yang melimpah atau justru dosa yang besar? Di zaman sekarang, banyak orang yang tidak sadar bahwa cara mereka mencari rezeki bisa berdampak pada kehidupan akhirat. Cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Ungkapan ini seolah telah menjadi legalitas untuk mencari harta dengan cara-cara yang tidak halal. Begitulah sebagian kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Khususnya dalam urusan mencari rezeki, hanya sedikit yang mau peduli dengan rambu-rambu syariat. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan yang berakibat fatal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar umatnya mencari harta yang halal. Pasalnya, ada dua pertanyaan yang terarah berkaitan dengan harta itu, tentang asal harta dan bagaimana membelanjakannya. Dalam hadis Abu Barzah al-Islami radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan kemanakah ia meletakkannya, dan tentang ilmunya, apakah yang telah ia amalkan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ad-Darimi. Mencari nafkah adalah kewajiban setiap individu yang telah baligh dan berakal. Namun dalam menjalankan kewajiban ini, Islam telah mengatur dengan sangat detail bagaimana cara kita mendapatkan rezeki agar tetap berada dalam jalan yang diridhoinya. Mari kita simak lebih dalam tentang etika mencari nafkah dalam Islam agar rezeki kita tidak hanya melimpah tetapi juga halal dan penuh berkah. Islam sangat menekankan pentingnya mencari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari ayat dan hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa mencari nafkah adalah bagian dari ibadah. Namun, bagaimana kita melakukannya adalah kunci utama agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Berikut adalah etika mencari nafkah dalam Islam. Yang pertama yaitu niat yang benar. Niatkan setiap langkah kita dalam mencari nafkah sebagai ibadah kepada Allah. Dengan niat yang benar, pekerjaan apapun yang kita lakukan akan menjadi amal soleh yang mendekatkan kita kepada ridha Allah. Yang kedua,
jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah adalah fondasi utama dalam mencari nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, tidak menipu atau merugikan orang lain. Hindari segala bentuk penipuan, riba, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Yang keempat yaitu menjaga kualitas dan keadilan. Dalam bekerja, pastikan kita selalu menjaga kualitas pekerjaan dan adil dalam memberikan harga. Surat An-Nisa ayat 29 menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang kelima yaitu bersyukur dan qanaah. Selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah, dan qanaah merasa cukup dengan rezeki yang halal. Dengan demikian, kita akan terhindar dari sifat tamak dan serakah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Mencari nafkah yang halal sesuai etika dalam ajaran Islam memiliki banyak dampak positif, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yaitu: pertama, ketenangan jiwa. Dengan mencari nafkah yang halal, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, karena tahu bahwa rezeki yang kita peroleh tidak akan membawa dosa. Kedua, keberkahan dalam rezeki. Allah akan memberikan keberkahan pada rezeki yang kita peroleh secara halal. Berkah bukan hanya berarti banyak, tetapi juga berarti cukup dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Ketiga, menjaga keluarga dari dosa. Dengan memastikan bahwa rezeki yang kita bawa pulang adalah halal, kita juga menjaga keluarga kita dari dosa dan kesulitan di hari akhirat kelak. Keempat, sebagai contoh teladan. Menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dalam mencari nafkah yang halal akan menyebarkan kebaikan dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mari kita lihat salah satu kisah inspiratif dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kejujurannya dalam berdagang, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf memulai usahanya dari nol di Madinah setelah hijrah. Namun karena kejujuran dan kerja kerasnya, ia menjadi salah satu pedagang terkaya. Kekayaannya tidak membuatnya sombong. Justru ia semakin dermawan dan selalu membantu mereka yang membutuhkan. Tidak bisa dipungkiri, mencari nafkah dengan cara yang halal seringkali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yaitu: yang pertama,
godaan untuk berbuat curang. Godaan untuk berbuat curang atau mengambil jalan pintas sering kali datang. Namun ingatlah bahwa setiap perbuatan curang akan membawa kita pada kesulitan di akhirat. Yang kedua, persaingan yang ketat. Dalam dunia bisnis atau pekerjaan, persaingan yang ketat bisa membuat kita tergoda untuk menghalalkan segala cara. Tetaplah berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi seringkali membuat seseorang terdesak untuk melakukan hal yang tidak halal. Tetaplah bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang berusaha dengan cara yang benar. Untuk menghadapi tantangan dalam mencari nafkah, berikut adalah tips untuk menjaga kehalalan dalam mencari nafkah. Yang pertama, selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah. Mulailah setiap usaha dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki yang halal dan berkah. Yang kedua, pelajari ilmu fikih muamalah. Mengetahui aturan-aturan fikih terkait transaksi dan muamalah atau perkara antar manusia akan membantu kita menghindari hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga yaitu bergabung dengan komunitas Islami. Bergabung dengan komunitas Islami yang memiliki visi dan misi yang sama dalam mencari nafkah bisa menjadi sumber motivasi dan dukungan. Yang keempat, mengikuti seminar dan pelatihan. Ikuti seminar dan pelatihan yang membahas tentang etika bisnis dalam Islam. Dengan ilmu yang cukup, kita bisa lebih yakin dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mencari nafkah adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan menjalankan etika mencari nafkah yang sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak hanya mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus berusaha dan berdoa agar setiap langkah kita dalam mencari nafkah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.